Saya yakin beliau sudah sangat paham tentang bangsa ini dan sudah sangat paham berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya berbagai persoalan korupsi yang beliau sering sampaikan. Beliau bagaimana mengatasi masalah korupsi yang semakin masif, dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Yang kemudian beliau juga menyampaikan kekayaan Indonesia yang mengalir keluar, itu juga bagian dari komitmen beliau. Nah, saya yakin dengan kekuasaan beliau sebagai presiden, beliau akan melakukan itu, dan harapan kita, partai-partai pendukung Pak Prabowo ya harus komit juga dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, dan itu adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi beliau ini ketua DPR tahun 2009-2014 ya, Pak Marzuki. Setelah itu kelihatannya lama vakum di Partai Demokrat. Masih di Partai Demokrat atau enggak? Sudah tidak lagi. Tidak lagi sejak? Sudah istirahat. Sejak? Ya udah berapa tahun yang lalu. Oke. Tapi saya dengar kabar-kabarnya termasuk diehardnya Prabowo. Ya, sejak bertemu tahun 2014 secara kedua, saya melihat bahwa Pak Prabowo itu punya cita-cita yang bagus dan punya komitmen. Sejak itu saya selalu mendukung beliau untuk jadi pemimpin. Oke, itu sejak 2014? Ya. Berarti 2014 dengan Hatta Rajasa, 2019 dengan Sandi Uno, 2024 dengan Gibran Rakabuming ya. Nggak menyesal, Pak? Kalau pilihan tidak pernah menyesal. Oke. Jadi sebelum kita mendukung tentu kan sudah dipertimbangkan. Nah, soal kalah itu biasa. Kan 2 kali kalah. Bahwa yang ketiga pun ya kalau ditakdirkan kalah itu risiko daripada perjuangan. Kita komit, kalau kita dukung ya sampai tuntas. Karena kan belum jadi presiden. Kalau belum jadi presiden belum teruji apakah janjinya dipenuhi atau enggak. Jadi beliau berjanji, janjinya bagus untuk rakyat, dan kita lihat nanti di 2024. 2024, 2029. Iya, sampai 2029. Kenapa? Karena 2 kali pemilu kalah kan, artinya janjinya kan nggak bisa direalisasikan. Jadi sobat era sekalian, saya sengaja mengundang atau menginterview Pak Marzuki Ali karena biar objektif juga, karena kan saya mungkin dianggap bagian dari diehardnya Anies Baswedan. Padahal diehard Anies dan diehardnya Prabowo Subianto bisa duduk satu meja karena kita sudah lama kenal. Bahkan sebelum soal-soal yang begini. Sebetulnya demokrasi ya seperti ini. Jadi tidak harus bawa ke dalam hati. Selesai pemilu ya kita kembali seperti biasa. Kenapa harus kita harus tidak berhubungan? Kan lucu-lucuan, kan lucu negeri ini. Kadang-kadang orang sudah pilkada nggak teguran lagi, kan lucu ini. Kita katanya nganut sistem demokrasi, tapi tidak paham. Tapi ada persoalan serius, Pak ya. Sebenarnya kan ini kan kita bukan soal apakah bertegur sapa atau tidak, tapi kan kita bicara memilih pemimpin yang terbaik kan. Karena itu ini kan pertaruhannya republik. Kalau salah memilih pemimpin, ya seperti sekarang ini, ya saya frankly speaking Pak ya, saya pikir kita salah pilih pemimpin selama 10 tahun terakhir. Ya, utang luar negeri, utang pemerintah 8.000 triliun, kemudian pertumbuhan ekonomi di bawah yang ditargetkan, kemiskinan itu juga begitu, demokratisasi juga rendah,
Jadi segala aspek turun, termasuk HDI dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dari sisi saya terus terang pesimis dengan pemerintahan yang baru nanti yang terbentuk. Pertama, dia mewarisi infrastruktur politik, ekonomi, hukum yang tidak sedang baik-baik saja, dan itu butuh nyali, butuh keberanian, butuh resources untuk mengatasi dan memajukannya. Yang kedua, apakah Prabowo akan tahan dan sehat dalam mengerjakan hal-hal yang sangat rumit dan complicated. Tapi dari sisi saya pesimis, dari sisi Pak Marzuki saya ingin Bapak mengeksplor sebanyak-banyaknya. Silakan Pak Marzuki. Ya, pertama tadi Pak Jokowi ya. Ya. Saya 2 tahun pemilu nggak milih beliau. Jadi nggak ada penyesalan bagi saya. Nggak ada penyesalan. Kalau Pak Adinda Refli kan dulu kan ikut beliau di 4 bulan. 2019. 4 bulan. Artinya di dalam pemilu kan sebagai pendukung daripada Pak Jokowi wajar saja kalau merasa kecewa. Saya klarifikasi Pak Marzuki. Saya tidak pernah menjadi tim sukses, tidak pernah mendukung sebenarnya. Yang ada adalah saya punya preferensi. Jadi saya tidak pernah masuk tim apapun, hanya omon-omon di media aja. Maksudnya sebagai pengamat, saya punya preferensi untuk mendukung Jokowi. Sama seperti kalau sekarang saya masuk tim memang. Ya. Nah itu aja. Silakan Pak. Saya tidak tim, tetapi yang namanya pendukung kan tidak harus di tim. Oke. Kita bisa kerja di luar, tidak harus ketemu. Kita menggalang pemilih supaya memilih. Itulah sebenarnya tim yang sebenarnya. Artinya kita kerja tanpa ada rasa untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita yakin bahwa yang orang kita dukung ini adalah orang yang bisa membawa Indonesia lebih baik. Jadi tidak perlu masuk tim pun kita harusnya bisa melakukan sesuatu agar orang yang kita dukung itu bisa mendapatkan amanah paling tidak. Nah, terkait Pak Prabowo, pertama saya yakin beliau akan komit dengan apa yang dia sampaikan. Itu dulu. Bahwa beliau berjanji dan beliau sering mengucapkan janji-janjinya, dan saya yakin beliau akan komit dengan janji-janjinya. Yang pertama. Yang kedua, saya yakin beliau sudah sangat paham tentang bangsa ini dan sudah sangat paham berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya berbagai persoalan korupsi yang beliau sering sampaikan, beliau bagaimana mengatasi masalah korupsi yang semakin masif, dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Yang kemudian beliau juga menyampaikan kekayaan Indonesia yang mengalir keluar. Itu juga bagian dari komitmen beliau. Nah, saya yakin dengan kekuasaan beliau sebagai presiden, beliau akan melakukan itu, dan harapan kita, partai-partai pendukung Pak Prabowo harus komit juga dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, dan itu adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita harapkan partai-partai politik tidak mementingkan kepentingan partai, tetapi tatkala mereka bergabung mendukung Pak Prabowo, artinya mendukung program-program Pak Prabowo. Kalau mendukung program-program Pak Prabowo, artinya mereka akan mendukung apapun yang akan dikerjakan, akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam masa pemerintahannya. Itu harapannya. Walaupun harapan ini sebenarnya harapan yang kadangkala kita katakan sesuatu yang agak pesimis ya. Karena kita tahu kondisi kalau pesimis partai. Saya kondisi partai kita, kondisi partai. Bukannya masalahnya Pak Prabowo, tapi kondisi partai kita ini yang sampai sekarang yang memang harus dilakukan reformasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ini harusnya pemilu kada ini sudah harusnya dilakukan juga langkah-langkah supaya pemilu kada itu tidak mahal. Kalau pemilu kada mahal, maka mau nggak mau, suka nggak suka, pasti mereka akan terjerat dalam kasus-kasus korupsi.
pasti akan berusaha untuk mengembalikan dana yang mereka telah keluarkan. Itu udah norma, orang keluar banyak dan walaupun niatnya untuk mengabdi, walaupun ya, tanda kutip niatnya untuk mengabdi, tetapi kalau modal yang dikeluarkan banyak, tentu kan harus mengembalikan modal. Nah, tidak mungkin kan modal itu dikeluarkan dari kantongnya sendiri. Nah, pasti ada sponsor dan sebagainya. Nah, ini yang kita agak khawatirkan ya, karena sistem pemilu kita yang sangat high cost, di mana untuk mendapat dukungan partai saja harus sudah keluar uang miliaran, untuk mendapatkan suara juga harus keluarkan uang miliaran, untuk lain-lain sebagai juga harus mengeluarkan demikian banyak biaya. Maka dana yang dikeluarkan itu sangat signifikan dan itu justru akan mempengaruhi pada saat mereka nanti berkuasa. Ini realita yang kita hadapi. Makanya kondisi ini kan akan dihadapi oleh Pak Prabowo pada saat nanti memimpin. Bagaimana beliau untuk mengawasi pemerintah-pemerintah daerah agar dana yang dialokasikan itu betul-betul digunakan untuk rakyat. Jadi dana yang memang sedang susah payah dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ataupun nanti ada Badan Penerimaan Negara, setelah dikumpul dialokasikan ke daerah untuk membantu fiskal daerah, lalu bagaimana dana itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Itu yang paling penting. Bagaimana mengawasi dana-dana yang dialokasikan ke daerah. Itu yang berat. Karena mayoritas dana itu akan dibagikan ke daerah. Jadi nggak gampang. Kalau kita bicara mengenai ini, Kanda ya, Kanda paham betul mengenai manajemen ya. Kalau kita bicara tentang SWOT misalnya ya. Kira-kira apa? Strength, kemudian threat, weakness, ya, opportunity. Dari 4 segi ini mungkin karena Marzuki bisa memberikan elaborasi di 4 aspek ini terhadap pemerintahan Prabowo, baik Prabowo-nya sendiri maupun mungkin lini pemerintahan yang akan dibangun. Silakan. Ya, jadi yang jelas kalau kita bicara strength dan weakness itu kan dari internal, internal pemerintahan yang akan datang, ya kan. Kalau bicara opportunity dan ancam itu kan dari sisi eksternal pemerintah, bisa saja masalah luar negeri, asing dan sebagainya. Nah, yang jelas kita lihat dulu masalah internalnya dulu. Nah, kalau masalah internal saya jelaskan tadi bagaimana komitmennya, ya kan. Bagaimana karakter kepemimpinan Pak Prabowo itu menurut saya merupakan satu kekuatan yang bisa membawa negara ini menjadi lebih baik. Strength-nya di situ. Ya, beliau sangat berpengalaman di dalam memimpin. Pemimpinan di tentara, sistem komando, dan kepemimpinan di partai politik. Tidak mudah memimpin partai politik dalam waktu yang cukup panjang. Beliau dirikan cukup panjang kan, mulai tahun 2000. Pertama kali pasangan dengan Bu Mega kan sudah mendirikan partai politik. Nah, pada tahun 2003, 2009 ya. 2004 beliau pertama kali ikut kan. Nah, itu beliau ikut di sana. Tidak salah ikut 2009 ya. 2009 yang bersama Bu Mega. Bu Mega ya dirikan partai sana. Artinya sudah lebih dari 10 tahun, sudah 15 tahun, hampir satu dasawarta. Beliau memimpin partai dan partai itu selalu menjadi 3 besar. Lalu menjadi ranking di atas, artinya tidak gampang memimpin partai kalau tidak punya keahlian khusus. Artinya beliau punya kemampuan itu. Itu strength dari kepemerintahan yang akan datang. Nah, berikutnya tentu tergantung kepada pilihan. Pilihan bagaimana beliau membangun kabinet agar kabinet ini betul-betul kabinet yang solid ya. Solid mendukung beliau untuk menyelesaikan tanggung jawab dia sebagai presiden. Agar ini tidak menjadi kelemahan. Kalau salah memilih pembantu, ini menjadi weakness. Kalau beliau mampu memilih pembantunya, nah itu menjadi strength bagi pemerintahan yang akan datang. Nah, yang ketiga, bagaimana beliau membangun soliditas dukungan DPR. Tanpa dukungan DPR agak berat karena sistem kita ini antara parlementer dan presidensial. Kita tahu walaupun presidensial kita, tapi peran DPR juga cukup kuat. Tanpa persetujuan DPR maka program-program kita bisa dihambat. Jadi bagaimana suara mayoritas
mayoritas terbatas lah. Artinya tidak mayoritas mutlak ya, bagaimana yang sering dibentuk oleh kabinet-kabinet sebelumnya, sampai 70% pemerintahan itu menguasai DPR, maka itu tidak sehat juga bagi pemerintahan. Kalau saya berpikir cukup di batas 55-60% itu cukup untuk bahwa pemerintahan itu jadi efektif. Kalau kita lihat ke konstelasi sekarang, pendukung Prabowo itu masih kurang dari 50%. Betul. Jadi harus ambil satu partai. Paling tidak ada tambahan satu partai untuk menambah komposisi kekuatan di DPR. Sehingga semua programnya bisa didukung oleh kekuatan di parlemen. Di antara PKB, Nasdem, PDIP, dan PKS, bagi saya semua partai sama sih. Tidak ada masalah, mau PKS, mau PKB, mau Nasdem. Yang penting partai itu paham dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Itu saja. Bagi saya yang penting partai itu sejalan, mendukung ya apa yang menjadi agenda Pak Prabowo selama 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan lah. Itu yang paling penting. Nah, jadi artinya strength atau weakness-nya itu tergantung pilihan di dalam kepemimpinan anggota kabinet yang akan datang. Tergantung kepiawaian Pak Prabowo memilih pembantunya. Kalau salah pilih, ya ini weakness. Ya. Nah, itu yang paling. Tapi pertanyaannya begini, Kanda, apakah Prabowo akan independen dalam memilih pembantunya? Apakah nanti dia tidak terjebak pada misalnya balas jasa dan lain sebagainya? Ya, namanya partai politik saling mendukung, pasti ada tukar tambah di sana. Tetapi tentu tidak menerima calon itu. Si A itu akan diterima jadi calon menteri kan, pasti beberapa calon yang diajukan kan. Beberapa waktu yang lalu juga seperti pemerintahan Pak SBY dan sebagainya, pasti beberapa calon yang diajukan. Nanti berapa calon itu kalau ada yang memenuhi syarat ya kan masuk. Tapi kalau dari calon itu yang tidak memenuhi syarat ya kembalikan, minta lagi yang baru. Saya kira itu wajar kalau ada akomodasi kepada partai-partai pendukung, tetapi diharapkan yang dari partai pendukung itu adalah orang yang memang tepat untuk menduduki jabatan sebagai pembantu presiden. Ya, artinya yakin beliau masih bisa mengendalikan itu. Nah, yang jadi masalah memang bagaimana mengatur fiskal. Ini masalah internal pemerintah. Ini fiskal ini yang berat. Kenapa? Ini apa nih? Bagian apa? Ini weakness loh. Karena ini kan di bagian pemerintahan. Kondisi yang dihadapi pemerintah kan weakness-nya itu sekarang kan fiskal itu udah sempit. Nah, programnya banyak. Nah, untuk contoh saja, masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu mayoritas dana itu dialokasikan ke daerah. Ya, di samping itu banyak juga dana itu dialokasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Dinas-dinas itu punya perguruan tinggi sendiri-sendiri. Dan ini menyerap kosnya yang sangat luar biasa. Nah, Pak Prabowo kita harapkan mampu untuk menata ulang pengalokasian dana pendidikan dan bila perlu membuat kebijakan untuk menghentikan dinas-dinas pemerintahan yang membentuk sekolah-sekolah kedinasan. Itu yang harus dikurangi. Kenapa? Sekolah kedinasan itu harusnya dibatasi seperti Akpol, Akmil, itu wajib. Nggak ada pendidikan umum yang bisa melaksanakan. Tetapi kalau misalnya untuk perhubungan, untuk keuangan, untuk pertanian, untuk semuanya ada sekolahnya di luar. Pelayaran gitu. Pelayaran. Kenapa harus dinas-dinas membentuk sekolah? Dan anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas ini berlipat-lipat dari dana pendidikan untuk perguruan tinggi negeri. Misalnya per mahasiswa di PTN itu misalnya 20 juta per tahun, kalau di dinas bisa 60 juta sampai 100 juta per tahun. Nah, itu nggak sehat. Maka itu yang banyak terserap kepada dinas-dinas yang sebetulnya itu harusnya ditata ulang. Dinas boleh melakukan pelatihan, ya, ada 6 balai pelatihan pendidikan itu kan, tetapi hanya untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan keahlian dengan diberikan sertifikasi keahlian, bukan diberikan gelar di sana.
Jadi dinas itu tidak perlu memberikan gelar. Cukup lembaga-lembaga pendidikan resmi yang ada, yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama ya, sekarang masih terbelah dua, ini saja yang berhak untuk memberikan gelar. Jadi tidak usahlah dinas-dinas yang punya sekolah-sekolah untuk memberikan gelar-gelar akademik ya, yang seharusnya itu bukan bagian daripada dia. Jadi dinas fokus saja dengan pekerjaannya. Kalau untuk meningkatkan kompetensi silahkan. Itu biasa. Saya dulu Kementerian Keuangan diberikan kompetensi tentang pengawasan keuangan negara, tentang administrasi keuangan negara, itu yang tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga pendidikan yang umum. Nah, itu yang harusnya dilaksanakan oleh dinas-dinas kementerian. Nah, itu harus ditata ulang. Nah, banyak hal-hal lain yang sebetulnya bisa dilakukan penataan kembali untuk mengalokasikan anggarannya sehingga dana itu menjadi lebih efektif. Efektif, ya. Efektif. Artinya mencapai sasaran dan efisien. Berdaya guna, jangan berlebihan. Jangan sampai dana yang harusnya cukup dengan 10 karena salah di dalam mengalokasikan, tidak tepat dalam mengalokasikan, harus dikeluarkan 30. Ini sebenarnya bisa dihemat banyak. Iya. Ya, apalagi alokasi dana-dana pendidikan yang ke daerah, yang kita tahu tidak ada yang lepas dari kasus-kasus korupsi. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah ini, sehingga dana pendidikan itu betul-betul digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan di luar pendidikan. Ini hanya satu sisi bicara pendidikan, apalagi bicara yang lain-lain. Nah, kalau ini bisa ditata ulang, maka sesuatu yang tadinya dianggap kelemahan dari sisi fiskal pada saat ini pemerintahan, maka itu bisa akan sedikit mengurangi beban pemerintah untuk menjalankan program-program Pak Prabowo yang memerlukan dana yang cukup besar. Di samping ya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti yang dilakukan, pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi ekspornya bahan jadi, tidak lagi ekspor bahan mentah dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Artinya dari sisi cost kita efisienkan, dari segi pendapatan kita tingkatkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira apapun yang diprogramkan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Ini garis besarnya. Nah, lalu memang tidak gampang karena ancaman. Ancaman ini ya ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ini kita tahu masih banyak kelompok-kelompok yang anti toleransi, anti Pancasila dan sebagainya. Yang ini susah untuk kita menjadi kuat untuk artinya memperkuat NKRI kita. Ini masih banyak ini kejadian. Nah, bagaimana yang sekarang BPIP bekerja untuk mensosialisasikan Pancasila itu betul-betul dikerjakan secara baik dan secara efektif. Bukan seperti sekarang ya, mohon maaf, saya kenal, ya itu tidak ada program yang jelas dari BPIP itu sendiri. Lebih banyak daripada acara-acara seremonial. Nah, itu kalau itu ditata betul-betul sehingga anak-anak kita, ya pendidikan kita itu betul-betul akan menghasilkan anak-anak yang artinya paham tentang NKRI, paham tentang kebangsaan, paham tentang negara kesatuan, paham tentang perbedaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus terus, ini yang paling berat loh. Ini yang paling berat. Kenapa? Ini banyak infiltrasi dari luar, banyak pengaruh-pengaruh luar, apalagi anak-anak kita banyak yang sekolah di luar, yang dapat pemahaman-pemahaman yang sebetulnya itu tidak baik untuk NKRI. Itu yang berikutnya, tidak gampang juga berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Cina, Amerika dan sebagainya. Nah, ini kita harus mampu bermain. Saya kira Pak Prabowo sangat lihai ya, sangat piawai kalau bilang sekarang, bukan lihai, piawai dalam menghadapi persoalan-persoalan ancaman-ancaman dari asing. Ini yang harus diselesaikan, artinya dihadapi dengan cara baik supaya kita tidak jadi musuh bersama. Kalau bisa kita menjadi kawan bersama. Cina berteman, Amerika berteman, artinya dengan kedua kekuatan ini kita punya peluang ke Cina, kita punya peluang ke Amerika, ini sesuatu yang baik untuk NKRI.